Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan operasi terhadap himpunan yang beranggotakan Ahmad Akhyar dengan NIM 1910802000134, 2 Muhammad Farif Maulana dengan NIM 1910802001179, ketiga Rio Ananda Putra dengan NIM 1910802000186, keempat Ferry Febianto dengan NIM 1910802000198, kelima Lukmanul Hakim dengan NIM 1910802000209, keenam Muhammad Supriyanto dengan NIM 1910802000220. Ketujuh, Enggar Deva Pratama dengan NIM 1910802000229. Kedelapan, Genta Alam Raya dengan NIM 1910802000224. Kesembilan, Yudhistira Adinugraha dengan NIM 1910802000249. Dan terakhir ke-10, Habib Fatur Rozi dengan NIM 1910802000258. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi pada himpunan, yaitu pada irisan. Nah, saya akan menjelaskan slide 1 dan slide 2. Nah, di irisan ini, maksud dari irisan dari himpunan A dan B adalah sebagai himpunan dari gabungan antara himpunan A dan B. Jadi, irisan ini adalah gabungan dari himpunan A dan B. Maksudnya itu apabila ada himpunan A dan B yang sama, maka itu adalah irisan dari himpunan A dan B. Kita lihat contoh seperti jika A sama dengan 367 sampai 36912 dan B 246 812, maka himpunan irisan A dan B adalah 6 dan 12. Kenapa 6 dan 12? Karena 6 dan 12 sama-sama dimiliki keduanya. Ini. Terus jika A sama dengan 479 dan B sama dengan min 2 dan 5, maka irisannya tidak ada. Karena tidak ada yang sama di kedua belah pihak. Maksudnya nggak ada yang sama itu himpunan A nggak ada yang sama dengan himpunan B, maka tidak ada irisannya. Oke, lanjut. Seperti itu aja ya. Nah, di sini selanjutnya adalah gabungan. Gabungan ini definisinya adalah ya himpunan yang setiap anggotanya merupakan himpunan A atau himpunan B. Jadi himpunannya itu semuanya jadi satu. Antara himpunan A dan B digabung jadi satu. Jadi pasti ada himpunannya. Misal 246 dan B sama dengan 135. Maka gabungan dari himpunan A dan B adalah semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada semuanya. Setelahnya, jika A sama dengan 158 dan B 757, maka gabungan dari himpunan A dan B adalah semuanya juga 157, 8, 10, 15.
157, 8, 10, 15. Nah, itu aja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wari Maulana, absen 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komplement. Dari suatu himpunan A terdapat suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Contoh sudah dijelaskan di PowerPoint. Misalkan U 12 sama dengan 1, 2, 3 hingga 10. Nah, jika A 2, 4, 6, 8, 10, maka A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Operasi komplement himpunan A terhadap himpunan semesta U. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ananda Putra. Saya dari kelas 2B3 Teknik Informatika dengan NIM 1910802000186. Di sini dengan pokok pembahasan operasi terhadap himpunan. Di sini saya akan membahas materi selisih. Definisi selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B juga dapat dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap A. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 dan B 1, 3, 5, 7, 9, maka A yang bukan elemen dari B adalah 2, 4, 6, 8, 10 karena B tidak ada nilai 2, 4, 6, 8, 10. Contoh kedua, himpunan A 3, 7, 9 dengan himpunan B 3, 6, 7. Elemen dari A tetap bukan elemen dari B yaitu 9 karena di himpunan B tidak ada nilai 9. Beda setangkup. Definisi beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Contoh, jika A sama dengan 258 dan B sama dengan 246, maka A tidak pada B sama dengan 4, 5, 6, 8. B. A sama dengan himpunan segitiga sama kaki. B sama dengan himpunan segitiga sama siku. A tidak ada pada B, himpunan segitiga sama kaki yang tidak siku-siku dan segitiga siku-siku yang tidak sama kaki. Terima kasih. Perampatan himpunan. Operasi dalam himpunan tidak hanya dapat dilakukan terhadap dua buah himpunan, tetapi juga dapat dilakukan pada lebih dari dua himpunan. Dalam hal ini, kita melakukan perampatan atau generalization operasi himpunan dengan memanfaatkan perampatan yang terdapat dalam operasi dasar aritmatika. Misalkan A1, A2, A3 sampai dengan AN merupakan himpunan, maka rumus-rumus di bawah ini yang dari bawah, contohnya misalnya E1 adalah
135, E2 2578, E3 -1, 0, 2, dan 5. Dan samping itu hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum aljabar himpunan. Dalam hukum aljabar himpunan terdapat 11 hukum. Yang pertama yaitu hukum identitas, hukum idempoten, hukum komutatif, hukum De Morgan, hukum nul atau dominasi, hukum involusi, hukum asosiatif, hukum nol atau satu, hukum komplement, hukum penyerapan, dan hukum distributif. Yang pertama yaitu hukum identitas. Hukum identitas terdapat dua, yaitu A gabung 0 sama dengan A, 0 atau tidak ada. A iris 0 sama dengan A, jadi sama. Yang kedua yaitu hukum idempoten, terdapat dua, yaitu A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Hukum komutatif yaitu A gabung B sama dengan B gabung A. Yang kedua, A iris B sama dengan B iris A. Yang keempat yaitu hukum De Morgan, A iris B sama dengan A iris B. Yang kedua yaitu A gabung B sama dengan A gabung B. Hukum nul atau dominasi yaitu A iris 0 sama dengan 0, A gabung U sama dengan U. Hukum involusi, A sama dengan A. Hukum asosiatif yaitu yang pertama, A gabung dalam kurung A gabung C sama dengan dalam kurung A gabung B dalam kurung tutup gabung C. Yang kedua yaitu A iris dalam kurung A iris C sama dengan A iris B kurung tutup iris C. Selanjutnya yaitu hukum 0 atau 1, yaitu 0 sama dengan U atau sebaliknya U sama dengan 0. Selanjutnya yaitu hukum komplement, A gabung A sama dengan U, A iris A sama dengan 0. Hukum penyerapan, A gabung dalam kurung A iris B sama dengan A. Selanjutnya A iris dalam kurung A gabung B sama dengan A. Selanjutnya yaitu hukum distributif, A gabung dalam kurung A iris C sama dengan A gabung B kurung tutup iris dalam kurung A gabung C. Selanjutnya yang terakhir yaitu A iris dalam kurung A gabung C sama dengan A iris B gabung dalam kurung A iris C. Ini cukup dari saya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Prinsip dualitas. Prinsip dualitas menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Misalnya, di Amerika Serikat, letak kemudi mobil berada di sebelah kiri, sedangkan di Inggris berada di sebelah kanan. Kedua letak kemudi ini menimbulkan peraturan yang berbeda pada kedua negara. Di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di kanan jalan, lajur kiri untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung jalan. Di Inggris, mobil harus berjalan di bagian kiri jalan, lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung jalan. Contoh, dual dari A irisan E
gabungan A irisan E sama dengan A adalah A gabungan E irisan A gabungan E sama dengan A. Di sini saya akan menjelaskan pembuktian proporsi himpunan A, pembuktian dengan diagram Venn. Proporsi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proporsi dapat berupa kesamaan dan implikasi. Contoh kesamaan adalah bukti A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Contoh implikasi, buktikan bahwa jika A iris B sama dengan dan A iris B gabung C, maka selalu berlaku bahwa A iris C. Contoh, misalnya A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C dengan diagram Venn. Bukti sudah ada di sini yang berupa gambar itu. A iris B gabung C dan A iris B gabung A iris C. Kedua diagram Venn memberikan arsiran yang sama. Terbukti bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Diagram Venn dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbangan membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk membuktikan secara formal. Tidak hanya menggunakan diagram Venn, pembuktian proporsi himpunan juga dapat menggunakan tabel keanggotaan. Tabel keanggotaan akan dibahas teman saya selanjutnya. Dan sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian proporsi himpunan dengan menggunakan hukum aljabar. Kita misalkan A dan B adalah sebuah himpunan. Buktikan bahwa kurung buka A irisan B kurung tutup gabung kurung buka A irisan B aksen kurung tutup sama dengan A. Nah, pada soal tadi kita lihat hukum apa yang bisa digunakan untuk bisa membuktikan soal tersebut sama dengan A. Karena di sini ada irisan B dan irisan B aksen, kita bisa menggunakan hukum distributif dengan merubahnya menjadi A irisan kurung buka B gabung B aksen. Nah, lalu kita buktikan lagi bahwa kurung buka B gabung B aksen ini bisa kita perkecil menjadi himpunan U sesuai dengan hukum komplement, menjadi A irisan himpunan U. Nah, hukum ini A irisan himpunan U bisa kita persimpel lagi menjadi A saja sesuai dengan hukum identitas. Lanjut ke contoh soal kedua. Misalkan A dan B adalah sebuah himpunan, buktikan bahwa kurung buka A gabung kurung buka B dikurangi A kurung tutup sama dengan A gabung B. Nah, soal tersebut kita persimpel lagi agar bisa menjadi A gabung B.
Pertama-tama kita menggunakan definisi operasi selisih untuk merubah B dikurangi A menjadi B irisan A aksen. Jadi A gabung kurung buka B irisan A aksen. Nah, ini kita perlebar jadi menggunakan hukum distributif menjadi kurung buka A gabung B irisan kurung buka A gabung A aksen. Ini A irisan A aksen kita perkecil menjadi U seperti yang hukum komplement di atas menjadi himpunan U. Jadi kurung buka A gabung B kurung tutup irisan himpunan U. Himpunan U-nya dihilangkan sesuai dengan seperti yang di atas tadi, hukum identitas menjadi A gabung B. Sekian, terima kasih. Pembuktian proposisi himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan B sama dengan A. Bukti seperti di sini. Pembuktian proposisi himpunan. Buktikan untuk sembarang himpunan A dan himpunan B bahwa A gabungan A irisan B sama dengan A gabungan B. A gabungan A irisan B sama dengan A gabungan A irisan B itu menggunakan hukum distributif. Dan gabungan irisan A irisan B itu menggunakan hukum komplement sama dengan A gabungan B menggunakan hukum identitas. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.